Suami saya menjelaskan bahwa Richard telah menembak Yosua hingga meninggal dunia. Saya pun sangat kaget mendengar kabar tersebut. Suami menyampaikan sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri peristiwa tembak-menembak antara Yosua dan Dek Richard yang disebabkan karena Yosua melakukan pelecehan terhadap saya. Waktu dijelaskan hal tersebut, saya marah kepada suami saya karena saya dibawa-bawa dalam peristiwa tersebut. Saya hanya bisa menangis. Hingga akhirnya saat suami saya telah ditahan di Makobrimob, setelah ia bercerita jujur, saya dihubungi suami saya untuk datang ke Makobrimob sebagai saksi dalam perkara tersebut dan menceritakan secara jujur apa yang terjadi di Magelang tanggal 7 Juli 2022 dalam kapasitas sebagai saksi. Sungguh saya takut, sangat malu, dan merasa hina sekali harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami. Terlebih, beban berat mental dan jiwa saya, serta rasa malu yang mendalam menghadapi peristiwa ini dan harus bercerita di depan orang banyak. Rasanya saya sudah tidak berarti lagi hidup karena malu dan menjadi omongan di mana-mana. Jika boleh memilih, rasanya mungkin lebih baik saya menutup rapat-rapat peristiwa yang saya alami tanggal 7 Juli 2022 itu. Karena bila saya menyampaikan kembali peristiwa yang sangat menyakitkan tersebut, semakin menghidupkan trauma mendalam dan malu dalam diri saya. Sementara di berbagai media dan pemberitaan, saya dituduh berdusta dan mendramatisir situasi. Tidak berhenti di situ saja, saya dituding sebagai perempuan tua yang mengada-ngada. Semua kesalahan diarahkan kepada saya tanpa saya bisa melawan. Ketika saya memilih untuk diam, publik mendesak saya untuk muncul dan bicara. Namun ketika saya bicara, kembali muncul komentar dari para pengamat yang tidak pernah mengetahui kejadian sebenarnya, namun berkomentar bahwa saya bukan korban kekerasan seksual karena masih sanggup bicara. Apapun yang saya lakukan menjadi salah di mata mereka. Yang mulia Majelis Hakim, dalam kesempatan ini saya menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesaksian saya kepada Sang Pemilik Hidup Tuhan yang Maha Esa bahwa saya benar-benar mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh Yosua. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati, atas penjelasan para saksi, kronologis rangkaian peristiwa dan fakta-fakta persidangan, izinkan saya menegaskan bahwa saya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Saya sepenuhnya tidak pernah sedikit pun menginginkan, menghendaki, merencanakan, ataupun melakukan perbuatan bersama-sama untuk menghilangkan nyawa Yosua. Saya tidak pernah mengajak, apalagi menggiring Yosua dari rumah Saguling ke rumah Duren 346. Saya hanya meminta tolong kepada Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi ke Duren 3, tidak kepada yang lainnya. Saya sepenuhnya tidak mengetahui suami saya akan datang ke Duren 346, lokasi di mana saya sedang beristirahat, melakukan isolasi dan menunggu hasil tes PCR.
Saya sepenuhnya tidak mengetahui terjadinya peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang istirahat di dalam kamar dengan pintu tertutup. Saya menolak keras dianggap berganti pakaian piyama sebagai bagian dari skenario. Saya berganti pakaian piyama model kemeja dan celana pendek yang masih sopan, dan sama sekali tidak menggunakan pakaian seksi sebagaimana disebutkan jaksa penuntut umum dalam tuntutan. Majelis Hakim yang mulia, para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati. Izinkan saya dalam kesempatan ini mencurahkan isi hati saya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, karena Yang Mulia adalah wakil Tuhan di dunia yang diharapkan bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Yang Mulia, kami memiliki 4 orang anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua, apalagi dari seorang ibu. Anak bungsu kami masih berusia 1 tahun 10 bulan dan kakak-kakaknya masih sekolah. Mereka tentu memerlukan kehadiran seorang ibu di samping mereka. Apalagi dalam situasi yang sangat berat seperti ini. Anak ketiga kami bahkan baru mengetahui bahwa papa dan mamanya berada di tahanan sebagai terdakwa pada bulan Oktober yang lalu. Tepatnya setelah 3 bulan masa karantina di sekolahnya yang dimulai sejak 4 Juli 2022, waktu saya dan suami saya mengantarkannya masuk asrama di Magelang. Saat ini, anak-anak kami dititipkan kepada ibu saya yang berusia 80 tahun. Sangat berat bagi anak-anak kami menghadapi kenyataan dan situasi keluarga yang sangat berubah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.